Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Rahayu Saputri dengan NIM 22042062. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan tipe budaya organisasi. Dalam memenuhi tugas mata kuliah budaya organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nora Aika Putri, SIP, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tipe-tipe budaya organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda dan memiliki budaya yang unik dalam mengorganisasikan atau mengatur individu-individu dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa tidak ada satupun organisasi adalah sama. Namun pada dasarnya, keunikan-keunikan organisasi merupakan kombinasi dari 4 jenis atau tipe budaya organisasi utama. Hal ini dikemukakan oleh dua orang profesor bisnis di Universitas Michigan, Amerika Serikat, yaitu Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron. Robert E. Quinn dan Kim S. Cameron mengembangkan suatu instrumen penilaian budaya organisasi yang disebut dengan organizational Culture Assessment Instrument atau disingkat dengan OSI, dengan metode survei yang telah divalidasi untuk menilai budaya organisasi yang telah ada pada organisasi yang bersangkutan dan bentuk budaya organisasi seperti apa yang lebih disukai oleh para anggota organisasinya atau karyawan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu kerangka kerja pada instrumen penilaian budaya organisasi ini menjelaskan bagaimana 4 budaya organisasi saling bersaing antar yang satu sama lain. Kerangka kerja atau framework tersebut terdiri dari 4 parameter yaitu fleksibilitas, kontrol atau pengendalian, fokus internal, dan fokus eksternal. Berdasarkan 4 parameter tersebut, kemudian membagikan budaya organisasi menjadi 4 kuadran yang diantaranya adalah kultur atau kebudayaan klan, kemudian kebudayaan hierarki, kebudayaan pasar, dan kebudayaan adhokrasi. Quinn and Cameron juga menemukan bahwa budaya organisasi yang fleksibilitas lebih berhasil jika dibandingkan dengan budaya organisasi yang kaku, karena organisasi yang terbaik adalah organisasi yang mampu mengelola persaingan antar budaya sambil mengaktifkan nilai-nilai pada 4 tipe budaya organisasi lainnya jika diperlukan. Nah, 4 tipe budaya organisasi menurut Robert M. Quinn dan Kim S. Cameron. Yang pertama itu kebudayaan klan atau klan kultur. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota dalam organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai mentor dan bahkan sebagai fitur sebagai seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe kebudayaan klan ini mirip dengan organisasi tipe keluarga yang kebudayaan klan ini berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota, serta menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Sukses dalam konteks kebudayaan klan ini adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dan kepedulian terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan adhokrasi. Budaya organisasi ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil risiko, bereksperimen, dan berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Yang mana para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusahaan. Kebudayaan adhokrasi ini mendorong organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Sukses dalam konteks kebudayaan adhokrasi ini adalah memiliki produk dan layanan baru serta menjadi pelopor sesuatu yang baru. Google dan Facebook adalah contoh perusahaan yang memiliki karakteristik budaya adhokrasi ini. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan pasar atau market culture. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya adalah tujuan dan hasil. Organisasi tipe kebudayaan pasar ini berpusat pada lingkungan eksternal yaitu pelanggannya. Mereka lebih mendahulukan kepentingan pelanggan atau
pangsa pasar dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusianya. Tujuannya bersama pada organisasi yang berkebudayaan pasar ini adalah meraih keuntungan terbesar, mendapatkan pangsa pasar terbesar, dan mengalahkan pesaingnya. Sukses dalam konteks organisasi yang berkarakteristik kebudayaan pasar ini adalah mendapatkan pangsa pasar terbesar dan menjadi pemimpin pasar atau market leader. Kemudian yang keempat yaitu kebudayaan hierarki. Budaya organisasi jenis kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan pengendalian yang ketat. Kepemimpinan didasarkan pada koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Sukses dalam konteks organisasi yang mengadopsi kebudayaan hierarki ini adalah perencanaan atau planning yang andal, kualitas produk dan layanan yang tinggi, pengiriman yang tepat, waktu dan biaya operasional yang rendah. Manajemen harus memastikan kepastian pekerjaan dan prediktabilitas. Kemudian yaitu adanya instrumen OSI atau Organizational Culture Assessment Instrument. Ini menunjukkan bahwa jarang ada perusahaan yang memiliki dominasi salah satu tipe budaya organisasi tertentu dan juga jarang ada perusahaan atau organisasi yang memiliki kesetaraan yang sama terhadap keempat budaya organisasi tersebut. Namun ada kemungkinan departemen atau unit kerja tertentu yang menunjukkan ciri-ciri subdominan. Contohnya seperti Departemen Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai karakteristik kebudayaan adhokrasi, sedangkan Departemen Produksi cenderung mengadopsi karakteristik kebudayaan hierarki. Nah, dari hasil yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya budaya organisasi merupakan kombinasi dari empat tipe utama, yaitu kebudayaan klan, adhokrasi, pasar, dan hierarki. Setiap tipe memiliki ciri khasnya sendiri dari kebersamaan dan kekeluargaan dalam kebudayaan klan, sehingga kreativitas dan inovasi dalam kebudayaan adhokrasi fokus pada hasil dalam kebudayaan pasar dan pengendalian ketat dalam kebudayaan hierarki. Jarang ada organisasi yang sepenuhnya mengadopsi satu tipe budaya dan seringkali terdapat campuran budaya dalam suatu organisasi. Instrumen Okai menunjukkan bahwa ada kemungkinan subdominan budaya dalam departemen atau unit kerja tertentu. Dengan memahami tipe-tipe budaya ini, manajemen mendapat mengelola budaya organisasi yang sesuai dengan visi misi dan tujuan perusahaan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, dalam pengambilan penjelasan ini, saya mengambil data atau sumber referensi dari salah satu yang saya terapkan di sini, yaitu Robert Enquist and Keynes, tipe-tipe budaya organisasi diakses dari ilmu manajemen industri. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait tipe-tipe budaya organisasi. Kurang lebih dan banyak maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.